Om Swastiastu pemirsa dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan kami di channel ini. Kali ini, kita akan membawakan sebuah liputan tentang Pura Sari Mulia yang berada di Desa Salamrejo, Sumbergondo, Kecamatan Glenmore, Kabupaten Banyuwangi. Pada tanggal 25 Maret 2023. Pura ini mengadakan upacara piodalan yang sekaligus dihadiri oleh seluruh umat Hindu di Banyuwangi. Awal mula, pura ini didirikan pada tahun 1985. Meskipun pura ini terletak di wilayah perkampungan yang banyak warga non-Hindu, akan tetapi toleransi di desa ini sangat besar. Mereka saling menghormati, gotong royong, bahkan saling ikut membantu menjaga, supaya kegiatan kali ini berjalan dengan lancar. Menurut dari catatan buku yang ada, bahwa pura ini didirikan tahun 1985. Para sesepuh-sepuh dulu yang merupakan pengempon dari pura sini. Terus dari pura ini dalam perkembangannya dulu disungsung oleh sekitar 17 kakak. Yang sekarang karena mungkin kena abrasi, akhirnya tinggal jadi 12 kakak. Untuk biaya pembuatan pura ini bagaimana? Apakah secara gotong royong atau ada donatur lain? Nah, untuk pembuatannya pertama tanah ini adalah hibah dari warga yang berketempatan ini, namanya adalah Bapak Wasi yang menghibahkan pura ini. Namun terus tahun berikutnya sekitar 90-an prosesi dalam penghibahan itu kita buatkan untuk akta untuk pendirian di pura. Nah, pembangunannya awalnya ini adalah mayoritas dari warga setempat yang punya iuran, punya tabungan, yang akhirnya bisa terwujud ini. Akhirnya tahun 2016 ini bisa direnovasi untuk patmanya, untuk candi burungnya, untuk balenya, itu semua sudah direnovasi atas kerjasama umat setempat, juga donatur dari Bali, khususnya dari almarhum Bapak Ketut ya, berasal dari Gianyar itu dulu tahun 2016. Kemudian bagaimana cerita singkat tentang berdirinya pura ini? Karena tahun itu umat kita itu terpencar, akhirnya jauh dari jangkauan pura induk. Pura induknya kawitannya itu ada di Pura Girimulya Sugiwaras. Umat merasa untuk lebih nyaman itu adalah memiliki atau membuat pura sendiri. Akhirnya namanya Bapak Wasi itu mendapat petunjuk bahwa pura ini memang harus ditempati, atau tanah ini harus ditempati sebuah pura. Dari petunjuk yang punya, akhirnya tanah itu dihibahkan kepada umat Hindu yang ada di sini, yang semula dari 17 kakak itu. Jadi memang pembuatannya itu ada sebuah upacara sehingga menentukan apa memang betul tanah ini, tempat ini bisa untuk didirikan pura. Ternyata dari sesepuh-sepuh dulu, dari paranormal yang tahu tentang kebatinan, akhirnya dia menetapkan bahwa ini memang harus ditempati tempat suci, yaitu adalah pura. Untuk upacara piodalannya Nike dilaksanakan setiap hari apa? Nah, untuk piodalan itu dilaksanakan kebetulan hari ini, kebetulan hari ini setiap tumpek uye atau tumpek kandang. Jadi setiap 6 bulan sekali diperingati untuk sebagai odalan, sehingga odalannya menggunakan sistem pawukon, sehingga setiap 6 bulan sekali kita mengadakan odalan.
yang disungsung oleh umat sewilayah Raong. Kebetulan hari ini adalah kita melaksanakan upacara karya agung ya, untuk udalan di pura tempat ini. Kenapa dilaksanakan pada hari tersebut? Nah, kenapa ya? Itu dulu di wilayah Raong, ya, di wilayah Raong dari sesepuh, dari apa istilahnya, pembina umat dalam sebuah ajaran agama Hindu. Tumpak itu kan ada 5. Nah, karena di wilayah Raung itu ada 5 pura waktu itu, sehingga dibagi-bagi. Ya, kebetulan di Pura Sarimulya ini itu ketepatan untuk tumpak uye atau tumpak kandang dalam giliran perayaan tumpak sewilayah Raung. Sehingga dibagi 5 pura, tumpak Wariga misalkan di Sumberjo, tumpak Landep misalkan di Satya Dharma, Selorjo dan sebagainya. Akhirnya tumpak uye itu ditempatkan di Pura Sarimulya. Tuh ini caranya. Selama ini apakah pura ini pernah dikunjungi oleh saudara-saudara umat sedharma dari luar daerah, misalnya Bali atau mungkin daerah lain? Ya, sering sekali. Waktu itu bahkan ini untuk pembangunannya ini donaturnya kan dari Bali, dari Gianyar. Sehingga beliau-beliau yang merasa untuk memiliki pura ini sering datang ke sini. Oke. Biasanya tumpak ini juga datang, kebetulan ini nanti juga didatangi oleh Bapak dari Jebrana, kebetulan. Kemudian bagaimana harapan-harapan ke depannya untuk pura ini? Nah, kalau harapan ke depan jelas kita sebagai umat Hindu ya, dengan adanya bertirtayatra ke pura-pura ini menunjukkan supaya nanti bisa memberikan sebuah motivasi ke depan. Harapannya umat harus bisa berkembang dan pura juga harus bisa menjadi lebih baik. Itu harapan bagi umatnya. Karena satu upacara ini merupakan untuk mempertebal daripada sada keyakinan dari umat kita. Sehingga melalui upacara-upacara semacam ini diharapkan nanti semua umat akan bertambah seradanya, bertambah keyakinannya. Khususnya di pura ini harapannya ke depan adalah lebih baik dan lebih maju. Semoga semuanya ini bermanfaat untuk umat Hindu yang mungkin bisa melaksanakan upacara ini. Ya, terima kasih.